Saya sedikit bicara soal Pak Rizal Ramli. Aslinya beliau ini anak ITB, S1-nya itu fisika dasar, Pak. Itu ilmunya ilmu yang ningrat itu, Pak. Fisika dasar itu ilmunya ningrat, pening dan melarat. Karena di Indonesia ahli fisika banyak yang melarat, Pak. Makanya S2-nya dia ekonomi di Boston, S3-nya juga di Boston, Amerika. Dia berteman dengan, bapak-bapak kenal dengan Benigno Aquino. Benigno Aquino itu suaminya Corazon Aquino atau Cory Aquino, presiden yang menggantikan Ferdinand Marcos. Nah, termasuk dia, Pak Rizal Ramli ini menasehati Habib Rizik. Karena Habib Rizik udah nyebut-nyebut revolusi, udah jangan pulang dulu, kata Pak Rizal Ramli. Walaupun belakangan ditambah sama Habib Rizik revolusi akhlak, tapi di memorinya penguasa udah revolusi, Pak. Pulang disambut luar biasa, ditangkapnya kan sederhana, Pak. Beb, antum sehat? Sehat. Tangkap, Pak, bilang sehat kan? Karena beritanya bohong katanya. Ya kalau misalnya kita tanya nih, Mas Roni sehat apa enggak? Sehat. Ya emang sehat, Pak ya? Tangkap karena Pak Roni katanya menderita penyakit panu. Kan dia bisa aja diada-adain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini apa ya? Ya. Punten, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan begitu banyak nikmat-nikmat yang dikaruniakannya kepada kita semua. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjasa besar menghantarkan Islam ke dalam kehidupan kita, sehingga Islam menjadi pedoman hidup kita satu-satunya. Kita hidup dalam keadaan Islam, menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam, insya Allah
suatu saat kita wafat, menutup mata, menutup usia, kita masih istiqomah, masih konsisten berada di jalan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, berwanti-wanti, jangan coba-coba Anda mati, jangan berani-beranian Anda mati, kecuali mati dalam keadaan Islam, bersama Islam, karena Islam dan untuk Islam. Karena mati selain mati Islam adalah mati sesat dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita hari ini adalah Rizal Ramli berpulang ke rahmatullah. Tahun 2024 dibuka dengan kisah sedih. Pada tanggal 2 Januari, seorang tokoh bangsa, pejuang kebenaran, bergaul dengan beberapa golongan dan pemahaman, Bapak Rizal Ramli meninggal dunia 1930 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau dikabarkan menderita kanker pankreas stadium 4. Saya sedikit bicara soal Pak Rizal Ramli. Aslinya beliau ini anak ITB, S1-nya itu fisika dasar, Pak. Itu ilmunya ilmu yang ningrat itu, Pak. Fisika dasar itu ilmunya ningrat, pening dan melarat. Karena di Indonesia ahli fisika banyak yang melarat, Pak. Makanya S2-nya dia ekonomi di Boston, S3-nya juga di Boston, Amerika. Dia berteman dengan, bapak-bapak kenal dengan Benigno Aquino. Benigno Aquino itu suaminya Corazon Aquino atau Cory Aquino, presiden yang menggantikan Ferdinand Marcos. Waktu mereka sama-sama kuliah itu, Benigno Aquino itu kan tadinya cuma wartawan, tapi dia menjadi oposan, jadi musuhnya Marcos. Dia kepengen pulang ke kampungnya, ke Filipina, Manila. Kan orang pulang kampung itu kalau bahasa Inggrisnya homesick, Pak. Penyakit rindu kepada kampung halaman. Ingin ke Kuningan, ingin ke RRT, Republik Rakyat Tegal, ya kan? Ingin pulang ke Sidoarjo, Semarang, ke Purwokerto. Itu penyakit semua orang, termasuk Benigno Aquino. Kangen dia sama kampung halaman, udah lama di Amerika. Kata Rizal Ramli, jangan Ben, jangan pulang. Lu sekarang musuh negara, ntar pulang mati lo. Itu, Pak. Ah enggak, negara gue baik sama gue. Diutus dulu lah Cory pulang. Cory itu walaupun dia presiden, sebelumnya kan dia hanya seorang ibu rumah tangga, tapi dia juga sarjana matematik loh, Pak. Ibu Cory Aquino itu.
Dia pulang. Seminggu kemudian nggak ada apa-apa, ditangkap enggak, dicekal enggak. Nah, dia ngomong lagi sama Rizal Ramli, itu bini gue nggak apa-apa pulang. Gue pokoknya minggu depan mau pulang. Pulang dia Pak, jangan. Kalau bini lo kan nggak ada sangkut paut. Pulang dia Pak, udah menggebu-gebu rindu di dalam hati itu kan Pak ya. Jadi kan ada istilah jangan, berat. Menahan rindu itu kan berat Pak. Makanya kalau di warteg itu kan, Pak nasinya sama sayur dipisah enggak Pak? Enggak usah, entar rindu katanya. Sayur sama nasi rindu tuh Pak Tata. Pulang dia Pak, kampung halaman. Sampai di bandara Manila. Manila bandaranya apa namanya Pak ya? Kalau Indonesia kan Soekarno-Hatta. Kalau Belanda kan Schiphol. Singapura kan Changi. Kalau Manila ada yang tahu Pak? Hah? Apa Pak? Apa Yose Rizal bukan? Karena Yose Rizal itu, Dr. Yose Rizal jurnalis itu inspirasinya juga dari pahlawan Filipina namanya Yose Rizal. Dia turun ke bandara di Manila, tentara khusus Filipina naik ke pesawat Pak. Mr. Benigno Aquino, yes. Itu kan resiko loh Pak, nembak di dalam pesawat. Karena 2/3 pesawat itu isinya kan aftur Pak. Isinya bahan bakar. Kalau melejit nggak kena dindingnya pesawat itu kebakaran, banyak yang mati. Ya itulah. Nah termasuk dia Pak Rizal Ramli ini menasihati Habib Rizik. Karena Habib Rizik udah nyebut-nyebut revolusi, udah jangan pulang dulu kata Pak Rizal Ramli. Walaupun belakangan ditambah sama Habib Rizik revolusi akhlak, tapi di memorinya penguasa udah revolusi Pak. Pulang disambut luar biasa, ditangkapnya kan sederhana Pak. Beb, antum sehat? Sehat. Tangkap Pak, bilang sehat kan? Karena beritanya bohong katanya. Ya kalau misalnya kita tanya nih, Mas Roni sehat apa enggak? Sehat. Ya emang sehat Pak ya? Tangkap karena Pak Roni katanya menderita penyakit panu. Kan dia bisa aja diada-adain. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga pengajian kali ini saya terinspirasi untuk menjadikan waqafa bil mauti tazkirah. Cukuplah kematian ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Ini kan pemandangan biasa Pak ya. Di Rorotan, di Kemiri, di Kalibata, di Karet Bifak, kan gini Pak ya. Posisi ibu-ibu dan bapak-bapak itu masih yang ngelongok tuh Pak. Posisi bapak-bapak dan ibu-ibu itu termasuk saya, itu posisinya masih yang ngelongok tuh. Itu posisinya. Kapan-kapan kita yang dilongok Bu. Itu tuh miring-miringin tuh, ya. Itu kurang ke sono, kaki ini agak dimiringin ke sini, biar dia nyium tanah. Itu kan komandonya banyak Pak. Kalau kita ada di bawah tuh pusing loh Pak. Komandonya banyak. Harusnya yang komando satu orang aja Pak Marwan aja. Kiri, lempengin. Yang udah pengalaman. Baik ya. Kalau posisi Rizal Ramli, posisi Pak Abdul Qahar, posisi Pak Samsul Munir,
Posisi Pak Irwansyah itu yang dilongok. Kapan-kapan Pak Rahmat kita ya. Iya. Tapi Pak Rahmat kelihatannya awet loh Pak. Udah 80-an. Penampilannya masih kayak 45. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru zikra hazimil lazat al-maut." Banyak-banyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia. Jadi Nabi itu mengatakan bahasa lain kematian adalah pemutus hazimil lazat, pemutus kelezatan hidup di dunia ini. Nikmatnya menjadi suami istri, pemutus nikmat itu adalah kematian. Kalau enggak kita duluan yang pergi, kalau enggak istri kita yang pergi, kalau enggak anak kita yang pergi. Hidup kita itu meninggalkan atau ditinggalkan loh Pak. Meninggalkan atau ditinggalkan. Yang enak tuh meninggalkan apa ditinggalkan Pak? Pak Rahmat, enak ditinggalkan atau meninggalkan nih? Ditinggalkan tuh sakitnya, waduh, luar biasa, sedih dan lain-lain. Pemutus kekayaan kita di dunia juga kematian. Pemutus lezatnya jadi pemimpin juga kematian Pak. Kematian. Bung Karno meninggal, Gus Dur udah meninggal, Pak Harto meninggal, Rizal Ramli itu umurnya 69 Pak. Saya punya teman almarhum Pak Sofwan. Dia pas umurnya 69, saya beri peringatan, Pak Sofwan hati-hati dengan umur 69. Bung Karno meninggal 69, Saddam Hussein meninggal 69, Muammar Gaddafi meninggal 69, Gus Dur juga 69 Pak. Terus dia, itu mah lain-lain kata dia takdirnya. 2 bulan kemudian dia kena gastro. 2 bulan kemudian kena gastro. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Pertamina, dibawa lagi ke rumah sakit Pertamina karena Pertamina kan duitnya banyak, pindahin ke rumah sakit Polri. Dia meninggal dunia di situ, umur 69. Jadi umur 69, bapak-bapak yang umurnya 69, mbok iyao, hati-hati ya kan? Mbok iyao ya. Hati-hati. Kenapa? Itu ada di hadis Nabi. Usia rata-rata umat Islam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati mabaina sittin illa sab'in. Umur umatku itu kata Nabi antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit sekali di antara mereka yang mencapai atau lewat dari umur 70 tahun itu, sedikit. Jadi orang kayak Pak Rahmat itu sedikit sekarang. Udah 80 kan sedikit Pak, meninggal. Dan ini catatannya persis dengan catatan WHO tahun 2023, 86% dunia ini meninggal di bawah umur 65. WHO, catatannya WHO, kesehatan PBB, 65. Yang 14% itu di atas 65. 14% mau Amerika, Eropa, Asia, Australia, Eropa, rata-rata orang meninggal menurut catatan WHO 86% di bawah umur 65 tahun.
Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang saleh, dan kumpulkanlah kami kelak di dalam surgamu. Ini bukan pamer Pak ya. Ketika kita ini umroh, ini orangnya ada 10 nih Pak. Orangnya ada 10 ya. Ini juga kan, ini kita potret di Jabal Mahnit, Jabal Baido. Ini 10 orang, 5 sudah berpulang ke rahmatullah. 5. Kalau yang pakai megapon itu pembimbing kita, Dr. Jamrozi, orang Dewan Dakwah. Kita pakai waktu itu travelnya Hudaya Safari milik Dewan Dakwah. Jadi kalau Hudaya Safari itu dia mengambil mikotnya di atas Kornul Manazil, ya Pak, di atas Kornul Manazil. Kalau sebanyak orang travel di Indonesia kan mikotnya di Bir Ali, karena ke Madinah dulu. Kalau kita enggak, jadi saya pesan sama jamaah saya yang 10 orang itu, agar dari rumah sudah pakai pakaian ihram, pakai jaket Pak, terus pakai celana training, nggak usah pakai CD, karena nanti kalau dibuka pramugari pada muntah-muntah, ya kan? Iyalah. Jadi begitu ada pengumuman, kira-kira 30 menit lagi King Abdul Aziz Airport itu mau sampai, itu ada pengumuman, sekarang kita mikot. Buka tinggal diprosotin doang gitu kan. Ya jadi kita udah pakai baju ihram itu di atas pesawat. Masya Allah, seru tuh Pak. Turun, karena kita pakai Saudia nomor 1 jadinya di depan. Langsung kita ke Mekah. Bapak-bapak, sekarang mereka ini banyak yang tinggal di sini Pak. Ini pemakaman di Cisalak ini Pak, persisnya di Jalan Juanda. Dan ini kuburannya, kuburan salah satu jemaah kita ini, dia tidak memakai mesan, tidak memakai kembang, dan ini adalah mencontoh cara Nabi menguburkan jenazah sahabat-sahabatnya di kuburan Baqi Pak. Kan di kuburan Baqi tidak ada nesan yang ada namanya, nggak ada. Makanya dari zaman Nabi sampai hari ini tidak ada perluasan kuburan kecuali ya 100 atau 200 meter. Tapi kalau di Indonesia kuburan tuh cepat habis Pak. Rizal Ramli kemarin itu di Curug Purut itu ditumpuk sama istri pertamanya Ibu Herawati. Kuburan Pondok Ranggon Cibubur itu kuburan terbesar di Asia Tenggara, sekarang sudah penuh Pak. Sekarang sudah penuh. Kalimulya penuh, Karet Bifak penuh, hampir penuh semuanya. Makanya orang-orang Tionghoa itu penciuman bisnisnya hebat, dia bikin San Diego, ya Pak, Memorial Park. Kata Pak Tata, membernya itu 150 juta tuh Pak, untuk dikubur. Kalau yang 500 miliar tidak ditanya sama Mungkar dan Nakir Pak, katanya. Iya kan, ada nggak Bu kira-kira yang nggak ditanya? Ya kan, kalau nggak ditanya, cari kuburan itu. Orang Islam niru sekarang, Al-Azhar Memorial Park. Karena kuburan itu sekarang ternyata tempat orang bersantai, piknik, arisan. Itu San Diego dikasih, saya lihat itu dikasih kayak pertamanan seperti itu. Padahal babenya jangan-jangan lagi digebugin. Baik.
3 model kematian dalam Al-Quran. Jadi kematian ini dalam Al-Quran ada 3 model. Pertama, oh nggak ada Pak, oh ini ya. 3 model. Udah. Bagaimana orang-orang zolim itu mati? Orang zolim ini nggak hanya orang kafir, tapi orang Islam juga banyak yang zolim. Banyak yang zolim. Gaji karyawannya disunat, itu zolim. Itu zolim. Ya, dan seterusnya. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basittu aidihim akhriju anfusakum. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata telah diwahyukan kepada saya padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Jadi orang dulu tuh banyak yang ngaku-ngaku diwahyukan sama Allah. Indonesia punya tuh Pak nabi palsu, namanya Musadek. Ingat nggak Pak? Dia diwahyukan oleh Allah katanya di daerah Gunung Bunder Pak. Tahu Gunung Bunder di mana Pak? Lewiliang. Jadi itu gua hero-nya Gunung Bunder katanya. Sehingga dia ngaku jadi nabi. Padahal itu Ahmad Musadek dulunya pelatih badminton zamannya Lim Swee King Pak. Capek kali dia ya jadi pelatih, enakan jadi nabi katanya kan, banyak pengikutnya. Di Depok tuh banyak loh yang kayak gitu Pak. Ada seorang ahli refleksi namanya Tugimin. Pengikutnya banyak, orang sembuh dari dia tuh banyak, 40-an lebih. Akhirnya oleh pembisik-pembisiknya, Mas Tugimin, wis jadi nabi baik katanya gitu kan. Jadi nabi dia Pak. Nabi kan biasanya Musa, Sulaiman, Daud, Zulkifli, Zakaria. Nah nabinya Tugimin, ya kan? Akhirnya ditangkap oleh polisi di Depok. Tidak diserahkan oleh pengadilan, diserahkan oleh penyakit apa itu Cilendek Pak, penyakit jiwa. Ternyata Pak Tugimin ada kelainan jiwa. Nah, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum. Jadi malaikat itu nggak mau nyabut gini Pak, kebagusan. Jadi malaikatnya nonjokin dari belakang, blek. Tahu nggak ibu-ibu kalau waktu zaman kita kecil kemasukan kelereng, kan nggak dirogoh sama ibu kita itu. Bahasa Betawinya kan dirogoh Pak ya, dirogoh rusak kerongkongan kita. Akhirnya sama ibu kita disemes dari belakang tuh, beg keluar tuh di atas tonjok. Mike Tyson itu kabarnya tonjokannya itu seberat 400 kg tonjokan Mike Tyson. Jadi kalau bapak-bapak ditonjok sama Mike Tyson itu mentalnya sampai jalan Teluk Bayur sana itu. Tony Taps itu juara dunia, nggak pernah kalah lawan Mike Tyson. Ronde 4 ditonjok sama Mike Tyson. Kata dia ketika wartawan tanya,
How do you feel about the punch of Mike Tyson? Gimana perasaan lo ditonjok sama Mike Tyson? Apa kata Tony Taps? Gue kayak ditabrak truk. Bayangin. Kayak ditabrak truk. Itu baru Mike Tyson, Pak. Saya punya teman dokter hewan, Dokter Hendro namanya. Sekarang kerjanya malah di Fuji Film. Tadinya dia waktu habis jadi dokter hewan, dia kerjanya di Taman Safari. Ada teman dia lagi ngecek anak singa lagi meriang, Pak. Selesma, flu. Itu anak singa. Dilepas tuh singa, anaknya nih. Ya singa-singa sebelum remaja tuh apa namanya ya? Kalau kebo kan gudel tuh, Pak. Kalau sapi kan pelen gitu kan? Pedet. Nah, dipakai ini, cek itu singanya geli kali, Pak ya. Itu teman saya digampar sama tuh singa. Abrahamnya copot 2, Graham copot 2, sebulan di rumah sakit. Dokter Hendro besok paginya resign, mengajukan berhenti. Dokter Hendro, kenapa kamu berhenti? Ini kan kesempatan baik. Kesempatan baik apaan? Kemarin teman saya orang Tapanuli ditabok sama anaknya singa, copot gerahamnya 2. Itu baru anaknya. Kumaha indungna katanya. Nah, ini buat saya ilustrasi, gambaran. Bagaimana kalau malaikat yang gebugin orang zalim itu? Bukan orang tuh malaikat itu. Di atas Mike Tyson tentunya. Makanya banyak orang-orang zalim mati teriak-teriak lagi digebukin dia itu. Keluar tuh. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Enggak mau malaikat ngambil begini, enggak mau. Jijik malaikat itu megang nyawanya itu. Sekarang orang kafir mati. Bagaimana orang-orang kafir mati? Kalau tadi itu suratnya surat 6 Al-An'am ayat 93. Ini Quran ini. Sekarang bagaimana orang-orang kafir mati? Bagaimana Joe Biden mati? Bagaimana Harutan Sudibyo mati? Ini nanti, Pak. Ya. Ini kemarin. Bagaimana tuh kemarin itu Lukas, ya Pak? Nah, itu mati. Walau taro apa itu kalau kamu melihat isyatawaffal ladina kafaru, ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir, wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq. Malaikat-malaikat itu memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Jadi kalau orang kafir bukan hanya di belakang tapi depannya juga. Kalau malaikatnya berdua itu dibikin pingpong, Pak. Blek sampai mati. Kita nggak tahu aja ini. Sekarang mereka cekakak cekikik, ya kan? Joget-joget apa itu? Jogetin aja, ya kan? Nah, tar ada gilirannya. Emangnya kita mau joget aja, Pak? Ada gilirannya ntar. Ini suratnya Al-Anfal ayatnya 50. Orang kafir mati digebugin dari depan dan belakang mereka. Sekarang bagaimana orang-orang beriman meninggal dunia? Al-Anfal tadi 50, kalau sekarang orang beriman An-Nahl ayat 32. Alladzina
yatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, orang-orang beriman, bapak-bapak dan ibu-ibu dari jamaah Baitur Rahmah, ya, kan akan dimatikan dalam keadaan thayyibin, terhormat, mulia, VIP. Para malaikat itu datang mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak Ishak. Assalamualaikum Pak Herman. Ya kan? Assalamualaikum Pak Haji Jubaidi. Ya. Enak loh Pak. Waalaikumsalam. Malaikatnya itu kata Nabi berbentuk seperti bintang film Prancis Alain Delon. Ibu-ibu tahu ya? Orang Alain Delon udah jelek, udah 85 umurnya. Kalau waktu 40-an lah dia keren. Pakai jas Borsalino. Ya kan? Datang. Assalamualaikum. Makanya banyak orang-orang Islam itu, apalagi di Palestina, mereka tersenyum, bahkan kelihatan giginya. Kelihatan giginya. Nggak usah ke Palestina, ke Lamongan Pak, Amrozi. Ya Allah, kan pernah tuh Ustadz Hasim saya bawa ke sini. Ingat nggak Pak? Dia itu saksi hidup, karena dia yang mendampingi Amrozi itu sampai ke tempat eksekusi. Dia mendatangkan MUI untuk mendoakannya dan lain-lain. Itu Amrozi, kata dia, ketika pelor masuk, ini dia minta buka penutup mata itu. Saya mau lihat peluru itu terbang ke dada saya. 12 sniper itu kan yang berisi cuma satu sniper. Dikocok itu Pak. Jadi kita nggak tahu siapa yang snipernya itu ada pelornya Pak. Setelah itu para eksekutor itu lemes, tidur, minta ampun sama Allah. Kok saya yang terpilih untuk membunuh orang? Mereka kan manusia biasa Pak. Walaupun tentara, walaupun aparat, sama. Lemes juga dia. Nah itu Amrozi, begitu masuk pelor ke dadanya sebelah kiri, Ustadz Hasim bilang, itu Amrozi 7 menit kemudian baru nyawanya hilang. Dia masih bisa ceramah. Anak-anakku, dia masih bisa ceramah, saudara-saudara, segala macam. 7 menit kemudian kan lama juga Pak. Itu orang beriman, ya. Orang beriman. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau merasa beriman, nggak perlu takut dengan kematian. Apalagi kata-kata Sayyid Qutb, aku tak pernah takut kepada kematian. Kenapa? Pasti Allah memperlakukan aku dengan seadil-adilnya. Itu hebat tuh Sayyid Qutb itu. Kenapa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kalau dia mau nyiksa kita, nggak usah alam kubur, nggak usah alam akhirat. Di sini juga bisa disiksa. Tanya Pak Haji Tata, bagaimana sakitnya orang yang kejepit sarafnya itu. Ngambil buku di atas ini, wah kelojotannya lama itu. Itu nggak usah ke alam kubur, di sini. Udah gampang itu kalau Allah mau nyiksa kita. Masuk nih. Disentri amuba 2 biji aja ke dalam perut, itu melintirnya luar biasa. Melintirnya luar biasa. 25 kali masuk ke kamar mandi, mondar-mandir. Itu sakitnya luar biasa. Orang yang terkena usus buntu. Anak saya kemarin perempuan kena usus buntu. Ya Allah, itu melintirnya kayak ayam mau dipotong Pak.
sakitnya itu. Teman saya di pesawat, mau di pesawat usus buntunya kumat, apa itu sakit. Dia kepengen terjun dari pesawat, Pak. Dia kepengen terjun naik pesawat itu. Akhirnya dia sampai di Bali, langsung dia dioperasi di Bali itu. Makanya tentara-tentara yang mau terjun perang itu 2 minggu sebelumnya harus dibuang usus buntunya itu. Ntar dia kenapa-napa di Papua, ya kan? Kalau kelojatan di Papua bagaimana? Gak usah alam kubur, gak usah alam akhirat. Di sini kalau Allah memberikan siksaan gampang. Kalau Allah memberikan nikmat pun di dunia itu juga, di alam dunia banyak, Pak. Punya istri yang setia itu kan nikmat, Pak. Ya kan? Kayak yang suka nawarin kayak orang warteg itu, Bu. Mas, pahit manis. Gak usah manis-manis, yang penting setia. Ya Waji, sehat nikmat itu. Dapat duit, melihat anak yang saleh, terus diwisuda dia dapat cum laude, itu kan membuat kita nikmat, Pak. Nggak perlu alam akhirat, nggak perlu alam kubur. Di sini kalau Allah mau bisa diberikan nikmat dan disengsarakan di dunia pun bisa, apalagi besok di alam kubur dan di alam akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tanda-tanda mati husnul khotimah berdasarkan hadis-hadis yang populer. Yang nomor 1 itu jenazahnya wangi. Rumah sakit Indonesia yang dibombardir sama Israel, 800 yang mati. Wartawan-wartawan BBC, wartawan-wartawan Amerika itu masuk ke rumah sakit itu, 800 orang tuh banjir darah loh, Bu. Kena rudal. Tidak bau anyir, tidak bau anyir, baunya wangi semerbak, kata wartawan kafir, bukan wartawan Islam. Mestinya kan 800 orang mati itu kan baunya tikus tuh kalah, Pak. Egy Sujana itu waktu datang ke tahun 2004 itu apa namanya? Tsunami. Dia kalau mau buang air naik pesawat ke Medan dia, Pak. Karena dia nggak sanggup baunya orang-orang yang mati di Aceh itu. Langsung dia naik pesawat lagi, mau kemana Bang Egy? Mau buang air dulu. Kemana? Ke Medan. Kalau kita buang air ke Medan nggak bisa pulang ke Jakarta. Kedua, ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ada peluh ibu-ibu, ada keringat di dahinya, di jidat. Ustadz Husain Umar almarhum itu berkali-kali diseka oleh anaknya karena keringetan lagi, ambil anduk kecil, keringetan terus, kayak dia sedang tidur yang nikmat gitu. Saya punya teman namanya Dibio, seluruh keluarganya ini nggak ada yang sholat dia sendiri. Itu waktu meninggal sampai di bawah divannya itu tempat dia disemayamkan, dikasih es balok sama keluarganya karena basah badannya dengan keringat. Itu emang dari siapa bisa basah begitu kalau bukan dari Allah? Terus yang ketiga, ada titik-titik air mata di sudut mata. Nanti kalau bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, tetangga kita meninggal, lihat kalau ada titik air mata di sudut matanya, itu tanda dia husnul khotimah sebelum dimandiin, Bu. Nah, yang keempat terakhir, jenazahnya itu lebih cakep dari ketika sakitnya. Orang sakit itu jelek, Pak. Sebulan 2 bulan gak mandi, sebulan 2 bulan gak mandi. Saya punya guru Ustadz Salim Basarahil, mukanya sudah sebesar barong Bali, Bu. Udah, ya kan? Sakitnya segala macam.
Terus dia di rumah sakit Cinere dimasukin segala macam teknologi supaya dia tetap hidup. Ada dokter yang saudaranya, kumpulin anak-anaknya di briefing. Ini abah lo hidupnya cuman tergantung sama teknologi. Kalau dicabut, kholas, bapak lo kelar nih. Lo punya duit miliaran juga udah percuma. Daripada menyiksa bapakmu seperti begini, ikhlaskan saja. Jadi gimana dok? Ya cabut-cabutin itu kabel-kabel. Ingat nggak itu Ariel Sharon 8 tahun mati ya jalan terus, mati jalan terus. Akhirnya sepakat cabut. Pagi jam 10.45 Ustadz Salim meninggal dunia. Yang mandiin saya itu wajahnya kembali muda, Pak. Demi Allah, saya lihat muda wajahnya. Padahal umurnya 82. Penampilannya itu ya kayak Pak Tata gitu, jadi muda lagi. Pak Tata kan muda lagi, Pak. Buktinya kan bisa. Ya, gak usah diterusin. Ntar ada di Metro TV. Baik, saya terusin. Nah, ini yang terakhir ya. Ya, bukan terakhir. 3 macam yang mengikuti orang meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyita thalatha." Ada 3 hal yang mengikuti orang meninggal masuk ke dalam kuburnya. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang dan yang tetap tinggal bersamanya cuma 1. Yatsba'uhul ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti jenazah itu 3 hal. Pertama keluarga, kedua harta, ketiga amal-amalnya. Fayarji'u ahlahu wa maluhu. Keluarganya pulang. Misalnya anaknya Rizal Ramli, Desi kemarin. Nggak begitu dia lama di situ, datang Ustadz, Neng, ikhlaskan Bapak, kesian Bapak. Nggak bisa berjam-jam di situ. Pulang, ikhlaskan. Papa, aku mau ikut, nggak bisa. Dulu kita janji setia, sehidup semati sama calon istri kita. Di mana, Bu? Di bawah pohon pete. Tapi begitu istri kita meninggal, apa kita ikut, Bu? Bapaknya meninggal, suami kita meninggal, apa kita ikut, Bu? Enggak bisa. Pulang kita. Pulang. Ini harus disadari dan diulang-ulangi untuk mengingatkannya. Pulang keluarga. Wa maluhu, pulang. Harta benda pulang. Ya. Baru ngeredit si Arfi pulang. Baru ngeredit Nmax, baru berapa itu? Baru 7 bulan bayar. Itu kreditan lagi lucu-lucunya tuh, Pak. Pulang. Rumah baru diambil, nggak ngikut. Nah, wa yabqa amaluhu. Yang tetap bersama dia adalah amal-amalnya. Amal cuma ada 2, Bu. Amal soleh sama amal salah. Fama ya'ma misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Amalnya yang baik walaupun sebesar biji zarah, mikron, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal dia yang buruk walaupun sebesar mikron, sebesar zarah, itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai saat ini kita harus menyadarkan diri. Ternyata yang selama ini kita cintai tidak berani menemani kita selama-lamanya. Amal kita yang paling berani menemani kita.
Kalau amal yang baik, alhamdulillah ibu-ibu akan masuk surga dengan nyaman. Kalau amal yang buruk, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mohon maaf Ibu ya, kapan-kapan saya cerita itu. Kita nih masuk surga dalam keadaan hidup. Masuk neraka pun dalam keadaan hidup. Kan bilang gitu. Masuk surga itu dalam keadaan hidup, masuk neraka dalam keadaan hidup. Di alam rahim kita hidup, di alam dunia kita hidup, di alam kubur kita tidur sementara, nanti dibangunkan mamba'atana memarkodina. Dalam akhirat kita hidup, masuk surga hidup, masuk neraka pun dalam keadaan hidup. Dulu ada film James Bond, Live and Let Die, betul Pak? Tahun 76, Roger Moore itu yang main. Live and Let Die, hidup dan biarkan mati. Tapi kalau Islam enggak, live and let life. Kita udah terlanjur hidup, kita hidup terus Pak. Masuk surga dalam keadaan hidup, masuk neraka dalam keadaan hidup, nggak ada matinya. Lanjutkan. Sahabat kita yang paling setia adalah roh kita, betul Bu? Diajak kemanapun roh kita nggak pernah menolak. Diajak ibadah, roh kita nggak nolak. Diajak maksiat, roh kita nggak nolak. Diajak ke Mekah, roh kita nggak menolak. Diajak ke Hotel Alexis, roh kita tidak menolak. Betul? Tapi Hotel Alexis sekarang sudah dibubarin sama Pak Anies Baswedan ketika beliau menjabat sebagai Gubernur DKI. Mudah-mudahan kesananya banyak yang dibubar-bubarin lagi sama beliau. Ya kan? Itu kalau ibarat martil, kalau jadi gubernur itu martilnya itu baru segede gini Pak. Dak! Tapi kalau jadi presiden, martilnya itu segede beduk Pak. Blang! Kelar tuh urusan. Ya, makanya beliau dihalang-halangi supaya martilnya tidak muncul ke permukaan. Tapi roh kita ada kecurangannya Bu. Dalam tanda petik, satu-satunya kecurangan roh kita apa Bu? Waktu dia mau pulang, kapan dia mau pulang, nggak pernah bilang-bilang sama ibu-ibu, nggak pernah bilang-bilang sama bapak-bapak, main pergi aja, les aja. Kalau bilang-bilang, Bu, kalau misalnya roh kita bilang nih, Bu Neni, Kak, Bu apa Bu? Bu Tari, Bu Nani, Bu Nani, rencananya Bu Nani, saya mau pulang minggu depan. Itu kira-kira gimana kita Bu? Kira-kira gimana? Itu kita punya rumah dua, yang satu kita bikin rumah tahfiz. Betul nggak Bu? Kita punya tabungan 1 miliar, ya 700 juta kita kasih sama Baitur Rahman, 300 juta udah kasih anak-anak aja, ya kan? Kita punya mobil 3, ya, yang Alphard serahkan kepada Baitur Rahman untuk dijadikan ambulan, biar untuk terakhir kali pas jadi mayat dia naik Alphard. Kemarin Rizal Ramli saya lihat ambulannya H1, Hyundai H1 itu yang gede juga kan, mirip-mirip juga. Tapi dia udah nggak berasa. Ini kita aja yang lihat. Barangkali ibu-ibu kalau tuh roh bilang minggu depan mau pulang, ibu-ibu udah di depan, udah di atas sajadah aja udah nggak kemana-mana, udah nggak mau ke pasar, apalagi ke mall, udah nggak mau. Pokoknya sholat, baca Quran, zikir, minta ampun, harta tinggal telepon. Itu mobil itu udah kasih aja ke Ustadz Sukiman. Itu mobil itu kasih aja ke
ke ustadz apa itu yang orang Sibolga itu, ya kan, kasih aja sama dia. Ibu-ibu pasti udah nggak ini, tapi karena dia rahasia, wa matadri nafsun bi ardin tamut, udah kita nggak tahu apa-apa. Itulah kecurangan roh kita. Kapan dia mau pulang nggak pernah bilang-bilang. Terakhir, ada 3 perkara yang harus direnungkan secara serius, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu. 1, ketika kita datang ke dunia ini, kita dalam keadaan suci. Betul Pak ya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sanggupkah kita ketika kembali kita ke haribaan ilahi, kita bisa mempertahankan kesucian kita? Ini jadi persoalan. Kita datang ke dunia kan suci nih, pulang ya walaupun suci kita nggak sesuci bayi, tetapi ada loh Bu yang sesuci bayi. Kata Nabi, orang yang baru pulang haji itu kalau diterima hajinya mabrur, dia seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Orang yang puasa bulan Ramadan itu juga dijanjikan sama Nabi, gufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya nggak ada. Pulang kepada Allah itu dalam keadaan suci. Mau Bu? Tunggulah saatnya. Ramadan tinggal berapa hari lagi Pak Tata? Hah? Ya kira-kira 70 hari kurang lah. Ya, mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap untuk beribadah, mohon ampunan Allah di bulan Ramadan. Yang kedua, kita datang ke dunia ini nggak punya masalah, betul Bu? Sanggupkah kita ketika kita kembali ke haribaan ilahi, kita nggak punya masalah? Waktu kita datang yang punya masalah mak bapak kita, belum bayar paraji, belum bayar bidan, belum bayar rumah sakit bersalin. Itu orang tua kita yang bermasalah. Kita enggak bermasalah. Sanggupkah kita ketika kita pulang, kita enggak punya masalah apa-apa dengan tetangga, dengan orang tua, dengan mantu, dengan anak, dengan jamaah dan lain-lain. Makanya berkali-kali kita menyaksikan ada jenazah di sini Bu ya. Itu biasanya putra tertuanya atau wakil dari keluarga pidato. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, barangkali dalam interaksi selama hidup bapak saya ini punya salah dan dosa, tolong dimaafkan bapak-bapak, ibu-ibu. Dan yang satu lagi, kalau bapak saya ini punya utang, itu harus diomongin dulu. Kalau punya utang, tolong ada yang mengacungkan jari. Kalau utangnya kecil, hari ini juga saya akan bayar dengan duit baskom. Ya, utangnya kecil, bapak saya ngopi barangkali lupa bayar, namanya orang tua, ya kan? Dia mesen apa itu somai, barangkali dia lupa, ya kan? Tapi kalau bapak saya utangnya banyak, saya mohon kesediaan untuk mengangsurnya. Yang ketiga, kalau ibarat seorang pedagang, ya kan dikasih waktu nih berdagang dari pagi sampai sore. Nanti pulang sore kita bawa laba, bawa keuntungan, ditunggu oleh anak istri kita. Kita juga di dunia ini dikasih waktu 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sanggupkah kita pulang ke haribaan ilahi, membawa, memperoleh laba, keuntungan yang sebesar-besarnya? Ini jawabannya jangan sekarang. Ntar kalau mau tidur, renung-renungkan. Kita datang ke dunia suci, sanggupkah kita pulang kembali dalam keadaan suci? Kita datang ke dunia dalam keadaan tak ada masalah,
pulang sanggupkah kita tanpa masalah? Yang ketiga, sanggupkah kita pulang seperti pedagang yang punya untung berlipat-lipat ganda? Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita yang sekali itu saja adalah kematian yang husnul khotimah. Di saat malaikat datang mencabut nyawa kita, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amal ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tuangkanlah ke dasar hati kami rasa kesabaran yang sesabar-sabarnya dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Dan suatu saat, jika suatu saat Engkau akan mencabut satu-satunya nyawa kami ini, cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan syahadah. Cabutlah nyawa kami di ujung-ujung nafas kami yang terakhir. Sanggupkanlah kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Demi Allah, tanpa pertolonganmu, tanpa kasih sayangmu, kami tidak akan sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Wattaqullaha mastata'tum, nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.